Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi guru maupun orang tua yang sudah singgah di channel Be2Gather Better Education for All, sahabat guru dan orang tua. Ayah dan bunda, seperti yang telah kita tahu bahwa anak-anak kita sedang melaksanakan distance learning dikarenakan COVID-19 yang sudah mewabah. Oleh karena itu, kita maupun anak-anak kita harus stay at home, tinggal di rumah, sehingga sekolah memberikan distance learning untuk mengawal pembelajaran anak-anak. Namun kenyataannya distance learning yang dilaksanakan ini tidak berjalan dengan maksimal. Mungkin ada beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya adalah ketidaksiapan anak-anak kita dalam menggunakan waktunya di distance learning. Mereka lebih terpesona dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mengasihkan di rumah. Yang kedua, juga kesiapan para gurunya dalam menggunakan perangkat ICT untuk distance learning itu. Ada dengan masalah-masalah ketidakpunyaan alat untuk melakukan distance learning, kehabisan pulsa dan lain sebagainya. Mungkin juga ini penyebab yang ketiga, ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Mungkin karena mereka juga sibuk sih dengan urusan masing-masing kan. Ayah bunda juga pekerjaan masing-masing. Namun walaupun demikian, kita tetap berupaya sih supaya pendidikan anak-anak tetap bisa ditingkatkan. Maka berikut ini tips-tips yang menarik bagaimana mendampingi anak agar bisa terus belajar di rumah. Yang pertama, ayah bunda harus mempersiapkan mental menjadi guru. Karena tidak semuanya orang tua mempunyai mental menjadi guru. Ketika ngajarin anak sendiri, wah, ada yang stres. Yang stres dua-duanya, bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga. Ditambah dengan tuntutan sekolah yang banyak tugasnya. Dalam satu hari bisa sampai 2, 3 yang harus dikerjakan. Sehingga mengakibatkan stres dua-duanya. Nah, oleh karena itu yang pertama, ayah dan bunda harus betul-betul mempersiapkan mental sih. Bagaimana menjadi guru untuk anak-anak kita di rumah dengan baik. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita ikhlas membantu. Bukan ngajarin. Bukan, tapi ikhlas membantu mereka. Ada kesulitan apa, baru kita turun tangan. Namanya juga membantu. Kalau anak-anak memang gak suka dibantu, ya sudah. Cuman tetap kita harus melakukan pengawalan apakah memang sudah dikerjakan atau belum. Jadi ayah dan bunda harus mempersiapkan mental dan fisik ya. Sabar yang tak berujung, itu intinya. Anak-anak kita sebaper apapun tetap kita tidak boleh berputus asa. Kata-kata yang keluar harus selalu positif, harus selalu enak didengar oleh anak-anak, nyaman sehingga mereka betah di rumah. Nah, itu yang pertama. Ayo bunda, bisa loh jadi guru asal niatnya ikhlas membantu anak-anak kita yang sedang belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penting sekali. Pada masa karantina ini, bunda harus bersyukur karena waktu luang dengan anak-anak tambah banyak. Namun jangan terlena loh. Kita bisa menjalin quality time beserta anak-anak kita. Maksudnya quality time apa? Waktu yang banyak mendampingi anak-anak kita untuk mengerjakan aktivitas harian. Mulai dari bangun tidur, apakah anak-anak kita sudah bisa membereskan tempat tidurnya sendiri, kemudian mendampingi mereka untuk sholat, kemudian mencuci piring, menyetrika, memasak bersama, bercerita, nonton film bareng-bareng, bahkan main game bersama. Waktu-waktu kebersamaan ini jangan dilewatkan begitu saja.
Nah, perbaiki kualitas kebersamaan dengan anak-anak dengan mengerjakan aktivitas sehari-hari bersama-sama. Dan kita bisa mengukur sejauh mana kemandirian dan tanggung jawab anak-anak kita saat mereka berada di rumah. Nah, itu ya Bunda ya. Jadi cek satu persatu apakah mereka sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri atau belum. Kalau belum, tugas kita untuk ngajarinnya. Masak nasi goreng misalnya, tutorial merebus air misalnya, menyapu halaman, atau ngepel, nyetrika, ajarin ayah bunda. Karena ini adalah sebuah life skill yang harus kita ajarkan kepada anak, dan ini saatnya yang paling penting orang tua mengajarkan anak-anak life skill keseharian. Nah, yang ketiga, ini tidak lepas dari peningkatan akademik dari anak-anak kita. Kalau melihat silabus dari sekolah, Bunda bisa ngecek satu persatu mereka melakukan apa sih. Kalau ada mapping, jangan sampai anak kebanyakan mengerjakan banyak aktivitas dalam satu hari atau tugas dari sekolah. Atau kata Pak Menteri, belajarnya lewat TV, lihat TVRI, lihat TV, ngajar, belajar apa. Nah, kita bisa nyusun silabus sendiri. Satu hari minimal satu anak-anak dikasih aktivitas untuk meningkatkan akademiknya. Apakah itu berbentuk peningkatan kognitif, contoh mengerjakan soal, menghafal, dan lain sebagainya. Membaca buku, membaca novel, nah, atau untuk melakukan hal psikomotorik, yaitu contoh membuat kerajinan tangan misalnya ya, atau menggambar, merangkum, menceritakan kembali sebuah tema dan yang lain sebagainya. Jadi ada satu proyek yang harus dilakukan oleh anak-anak untuk meningkatkan kualitas akademik mereka. Nah, dan yang keempat, ayah dan bunda, yaitu aktivitas yang sudah dilakukan oleh anak yang tadi itu, yang akademik tadi, bunda harus mampu mendokumentasikannya dalam bentuk digital. Apakah itu di foto atau di videokan. Nah, pada saat bentuk digital itu bunda bisa save. Nah, di save ini tidak akan hilang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan saya ajarkan bagaimana sih membuat portofolio dalam bentuk digital dengan menggunakan Google Drive. Sehingga ketika ada gurunya yang meminta tugas, kita tinggal share linknya saja. Dan ini juga bisa membuat aktivitas anak-anak kita bisa terrekod dengan jelas. Kita bisa melihat mana yang belum, mana yang harus ditingkatkan, dan lain sebagainya. Dan ini penting untuk dokumentasi anak-anak kita. Itu 4 tips praktis bagaimana menjadi orang tua ASIK pada masa karantina ini. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala wabah COVID-19 segera berlalu di Indonesia dan kita bisa kembali melakukan aktivitas. Salam. Tetap menjadi orang tua ASIK, sahabat guru dan orang tua, better education for all. Jangan lupa ya, di like dan subrek channelnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.